Hey bos, apa kabar? Ketemu lagi di channel Boy TK. Video kali ini saya hanya ingin menanggapi komentar di video saya yang berjudul deposito 100 juta di Bank BCA dapat bunga berapa. Nah, ini saya ingin menanggapi salah satu komentar dari Ruknawet. Jadi dia itu menanggapi deposito 100 juta dalam 3 bulan cuma dapat 1 jutaan, belum kena pajak PPN, mending buat ternak domba, sapi, atau buat dagang. Hahaha. Atau belikan aja tanah 1-3 tahun bakal naik tuh. Nah, saya ingin sedikit menanggapi komentar dari Ruknawet ini ya. Nah, gini, setiap orang tuh punya keputusan. Jadi setiap orang tuh memiliki hak untuk memilih ingin menaruh uangnya itu. Jadi uangnya dia itu mau ditaruh di mana. Setiap orang punya pilihan. Ada yang pilihannya ditaruh di deposito, ada yang ditaruh di dagang, ada yang ditaruh di peternakan, atau mungkin ada yang menaruhnya sebagai investasi emas atau yang lainnya. Jadi setiap orang itu punya pilihan masing-masing. Nah, untuk tanggapan saya tentang ini sah-sah saja sih menurut saya. Setiap orang punya pilihan, setiap orang punya, intinya terserah Anda mau menaruh uang Anda itu di mana. Jadi saya membuat video itu hanya ingin memberitahukan kepada sebagian orang yang ingin menyimpan uangnya di investasi bahwa keuntungan di investasi itu cuma sekian. Beda lagi kalau saya bukan menyuruh Anda untuk menginvestasikan uang Anda. Nah, itu beda lagi ceritanya. Jadi memang kalau saya sendiri mikirnya, misalkan saya punya usaha, saya mending menaruh uang yang 100 juta itu ke usaha saya, biar usaha saya lebih maju, bisa barang-barang yang saya jual itu lebih banyak, konsumen saya bisa lebih banyak lagi, tentu saja keuntungannya lebih besar jika saya memang basicnya di usaha dagang. Tapi kan berhubung saya ini dagang belum pernah, jadi saya kan masih takut untuk berdagang ya, makanya saya simpan uang saya di deposito, walaupun keuntungannya cuma sama dengan nabung biasa kalau nominal yang diinvestasikan itu kecil. Cuma kalau punya usaha atau memang ingin beternak ya mending bener sih kata itu Bang Ruk ya, Ruk itu mending uangnya itu buat beli kambing atau sapi. Nah, permasalahan dari setiap orang itu berbeda-beda. Misalkan orangnya itu hidup di kota, tentu kan dia nggak bisa ternak di tempat tinggal dia. Apalagi di perkotaan itu lahannya itu sangat terbatas, terus misalkan dia tidak punya koneksi atau kenalan yang di desa punya ternak. Kalau punya kenalan kan enak, jadi dia yang beli sapinya terus minta orang untuk ngurusinya, nanti hasilnya dibagi hasil seperti apa kan kita nggak tahu. Terus misalkan dia punya usaha, basicnya usaha, dia memang jiwanya usaha, ya uang 100 juta itu mending diusahakan saja. Di uangnya itu diputar untuk usahanya, tapi alangkah baiknya sebagian lagi disimpan di tabungan atau deposito atau dibuat beli emas untuk jaga-jaga saja. Misalkan usahanya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya, bangkrut atau gimana, kita nggak tahu. Terus mending dibelikan tanah. Nah, ini kalau tanah itu merupakan salah satu investasi yang menurut saya paling bagus ya. Di tanah itu tiap tahun, jadi untuk tahun ke depan itu jangka panjang itu bagus sekali daripada investasi deposito atau mungkin emas. Cuma untuk dana yang terbatas kan tentu nggak mungkin kita bisa beli tanah, itu kan nggak mungkin. Ya bisa mungkin, cuma kalau menurut saya sih untuk bisa deposito tanah itu masih jauh dari pikiran saya. Tapi untuk yang memiliki modal yang besar untuk beli tanah itu lebih baik ya beli tanah, terus bikin kos-kosan, terus untuk bikin untuk pokoknya yang berhubungan dengan tanah atau properti itu menurut saya investasi yang bagus banget itu ya. Jadi tanggapan saya tentang Ruknawet ini ya itu pilihan dari masing-masing orang, masing-masing individu. Ada yang suka investasi di deposito, ada yang suka investasi emas,
ada yang suka investasi di hewan ternak, perikanan, terus sawah, tanaman, atau dagang, usaha, jual beli, terus rental mobil, atau usaha jasa yang lainnya. Dan jika tanah, jual beli tanah atau investasi tanah itu bagus untuk orang-orang yang memang passion atau keinginannya di bidangnya itu ada. Tapi kalau kemampuannya terbatas, masih terbatas. Kalau untuk yang sudah berani untuk usaha, jadi untuk teman-teman semua yang memiliki passion untuk usaha dagang, ya saya sarankan sih uang sebanyak itu 1 juta itu ya mungkin bisa dibangunkan usaha. Pokoknya untuk kalian yang ingin berusaha, yang ingin usaha, saran saya jika kalian memang belum ada basic untuk usaha, yang penting usahanya kecil-kecil dulu aja. Maksud saya modal yang 100 juta itu jangan dimasukkan semuanya di usaha, karena resiko kita kan nggak tahu, kecuali kalau teman-teman sudah jalan usahanya 1 tahun atau 2 tahun kan tentu sudah tahu, sudah paham bagaimana alur keuangannya, terus kapan rugi, kapan untung, kan bisa tahu nanti jika kalian sudah terbiasa dengan berusaha, punya usaha dagang itu tadi. Tapi kalau kalian ingin nggak mau rugi, ya investasi deposito, tabungan, ternak sapi tadi, domba, kambing, terus ayam, itu bagus ya sebenarnya. Pokoknya kalian punya orang kepercayaan yang bisa menanganinya. Pokoknya kalau kalian ingin investasi itu kalian punya kenalan yang paham akan, jadi kalian tuh paham atau orang lain tuh paham apa yang akan jadi selama dalam jangka waktu ke depan itu jelas, tujuannya jelas, hasilnya jelas. Itu menurut saya investasi yang tepat untuk kalian. Mungkin itu dulu ya sedikit tanggapan saya tentang komentarnya tentang investasi 1 juta. Ya benar sih, 1 juta masa dihargai cuma 1.700.000 kalau dalam waktu 3 bulan. Kalau 3 bulan buat usaha pasti perputaran uangnya itu kan, keuntungan atau labanya itu tentu lebih besar daripada hanya diamkan saja uangnya di uang beku gitu ya. Itu kalau uang beku di situ kan menurut saya sia-sia. Sebenarnya kalau saya sudah ada usaha atau memang punya usaha yang dirintis, usaha yang sudah jalan, itu saya ingin masukkan modal saya itu saya bisa sebenarnya. Cuma kan pengalaman saya untuk terjun ke hal itu belum ada.